Tradisi Yesus yang terpelihara dalam Injil Markus dan Yohanes memperlihatkan sosok Yesus sebagai rabi. Dalam Injil Markus, Yesus disebut sebagai rabi. Bukti sederhana ini memperlihatkan bahwa selain gelar teologis dan kristologis mengenai Yesus entah sebagai Mesias, anak Allah, anak manusia dan sebagainya, sosok Yesus sebagai seorang rabi atau guru Taurat sudah sangat dikenal dan terekam dalam ingatan komunitas Kristen awal. Aktivitas sebagai seorang rabi mengandaikan bahwa Yesus memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Bahkan proses pendidikan tersebut dapat memakan waktu bertahun-tahun. Sayangnya, tidak ada bukti jelas dalam dokumen kuno atau bahkan Injil sendiri tentang pendidikan Yesus sebagai rabi. Injil Lukas 2 ayat 41-51 menceritakan Yesus ketika berusia 12 tahun, sangat pandai dalam Taurat. Satu-satunya cara untuk merekonstruksi pendidikan Yesus adalah menempatkannya dalam model pendidikan dalam tradisi Yahudi pada zaman itu. 1. Filsafat pendidikan Yahudi. Sebelum berbicara tentang tahap-tahap pendidikan Yahudi pada abad-abad pertama, perlu dipahami terlebih dahulu arti dan tujuan pendidikan Yahudi itu. Pendidikan Yahudi berfokus pada studi, teori, dan pelaksanaan atau praktek Taurat. Penekanan pendidikan Yahudi bukan pada mengejar pengetahuan atau mencapai tingkat keberadaban tertentu sebagaimana sistem pendidikan modern, tetapi lebih pada pembinaan tingkah laku atau karakter. Taurat, sebagai sumber pendidikan Yahudi, tidak dipelajari sebagai karya sastra atau sumber informasi, tetapi teks hukum yang memberikan panduan dan arahan bagaimana harus membangun kehidupan etis dan religius secara benar. Semuanya itu bermuara pada satu karakter utama dalam hidup, yaitu takut akan Tuhan. Dalam kitab-kitab kebijaksanaan, takut akan Tuhan, terkait erat dengan proses pendidikan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, Amsal 9 ayat 10, atau takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, Amsal 15 ayat 33. Menurut catatan Misnah, hukum Taurat lisan, meskipun pendidikan Yahudi berpusat pada hukum Taurat, tidak berarti bahwa mereka menyangkal pengetahuan lainnya. Sebaliknya, mereka menerima dan mempelajarinya, dalam kaitannya dengan hukum. Dalam memahami kalender liturgi Yahudi, seorang anak Yahudi harus tahu mengenai elemen-elemen khusus dalam ilmu astronomi. Ketika belajar tentang hukum yang berkaitan dengan jarak yang diizinkan orang berjalan pada hari Sabat, anak Yahudi harus tahu tentang aritmetika dan geometri. Kisah-kisah dalam kitab suci menyediakan ajaran tentang sejarah dan geografi. Singkatnya, studi Taurat secara tidak langsung mengintegrasikan seluruh pengetahuan dalam hidup. Singkatnya, tujuan pendidikan Yahudi yang berfokus pada Taurat adalah pertama-tama membangun karakter manusia dan kemudian mengembangkan dimensi intelektual. Selain itu, pendidikan Yahudi merupakan sebuah pengabdian hidup atau suatu cara hidup. Melaksanakan pendidikan untuk generasi selanjutnya merupakan ketaatan terhadap hukum yang diberikan Tuhan. Dalam Undang-Undang Dasar Israel, yaitu Kitab Ulangan, hal ini ditegaskan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 6-9. Jadi, proses pendidikan dalam tradisi Yahudi bukanlah sekedar sarana untuk mempersiapkan orang agar bisa mengisi kehidupannya, melainkan nafas hidup orang Yahudi sendiri. 2. Pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dasar untuk orang laki-laki Yahudi memiliki beberapa tahap. Informasi mengenai tahapan pendidikan dasar ini tidak ditemukan dalam Injil melainkan dalam Misnah. Tahap pertama adalah pendidikan untuk anak yang baru lahir sampai umur 5 tahun. Pendidikan ini berlangsung dalam keluarga. Ini wajib dilakukan karena sudah ditetapkan dalam Taurat, Ulangan 6 ayat 6-9. Dalam masyarakat Yahudi, keluarga merupakan institusi pendidikan yang paling penting dan menentukan bagi pembinaan manusia. Bahkan, selama masa pembuangan di Babilonia, keluarga merupakan pusat pendidikan dan pewarisan tradisi Yahudi yang pertama dan terutama bagi anak-anak mereka. Orang Yahudi menganggap anak mereka sebagai anugerah dari Allah. Karena itu, seluruh energi hidup mereka harus dikeluarkan untuk mendidik mereka demi masa depan mereka. Orang tua bertanggung jawab atas perilaku dan perkembangan kedewasaan anaknya. Mereka sekaligus menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Karena sistem patriarkal, maka bapak keluarga menjadi penanggung jawab utama pendidikan. Metode pendidikan dasar dalam keluarga terbilang cukup sederhana.
Selain mengajarkan membaca dan menulis, orang tua mengajar dengan cara bercerita. Mereka menceritakan kisah-kisah para tokoh dan peristiwa penting dalam sejarah bangsa mereka. Ini berfungsi untuk membangkitkan rasa patriotisme dalam diri anak. Sejak kecil anak-anak dibiasakan untuk mempelajari dan menghafal teks-teks kitab suci yang penting atau perikop-perikop yang biasa dengan dibacakan dalam ibadat pada hari Sabat di sinagoga. Upacara keagamaan dalam tradisi Yahudi merupakan sarana penting untuk pengajaran dan pendidikan terhadap anak-anaknya. Pesta Paskah, roti tidak beragi, dan Pentakosta menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk bertanya dan belajar. Dalam kitab Keluaran 12 ayat 26-27, ditunjukkan dengan jelas tentang anak-anak yang bertanya tentang pesta Paskah dan orang tua menjawabnya. Dalam pendidikan dasar di keluarga, apa yang dipelajari oleh si anak terbatas dari seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh ayahnya. Markus 6 ayat 3 dengan Matius 13 ayat 55-56. 3. Beit Safar. Tahap pendidikan dasar kedua disebut Beit Safar dalam bahasa Ibrani yang artinya rumah kitab. Pendidikan ini diperuntukkan bagi anak-anak laki-laki berumur 5-10 tahun. Beit Safar merupakan tahap pendidikan formal. Pendidikan ini umumnya berlangsung di pusat komunitas Yahudi, umumnya di sinagoga. Perlu dicatat, pendidikan di sinagoga sudah berlangsung sejak masa pembuangan di Babilonia dan berkembang sampai zaman Yesus. Philo dari Alexandria, filsuf Yahudi abad pertama Masehi, menyebut sinagoga sebagai rumah pendidikan. Di bawah bimbingan seorang ahli Taurat atau rabi setempat, selama 5 tahun ke depan, mereka diwajibkan untuk menghafal seluruh Taurat, 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Setiap hari kecuali hari Sabat, mereka membaca dan menghafalkan Taurat. Seorang rabi atau ahli Taurat membacakan Taurat dalam bahasa Ibrani, dan seorang penerjemah, dikenal sebagai meturganim, orang yang ahli dalam berbagai bahasa, kemudian mengulangi teks Taurat dalam bahasa Aram sehingga anak-anak dapat mengulanginya dalam bahasa mereka. Dalam pendidikan di Beit Sefer, tidak ada proses analisis atas teks, hanya mengulang dan mengingat apa yang mereka dengar. Setelah 5 tahun diharapkan mereka bisa menghafal seluruh Taurat. Sebagai tambahan pendidikan formal di atas, pada tahap ini anak laki-laki diajar keterampilan tangan sebagaimana dimiliki oleh ayahnya. Jika ayahnya tukang kemah, anaknya belajar bagaimana membuat kemah. Ini yang dialami oleh Paulus dan Aquila. Jika ayahnya sebagai tukang kayu, anaknya belajar bagaimana menjadi ahli dalam bidang mebel dan perkayuan. Ini yang dialami oleh Yesus. Sementara, untuk anak perempuan, karena tidak memperoleh pendidikan formal, meskipun mereka juga belajar tentang Taurat juga, mereka diajar kewajiban rumah tangga seorang perempuan. Semuanya ini dimaksudkan untuk mempersiapkan seorang anak memasuki kehidupan orang dewasa Yahudi. Beit Talmud. Tahap pendidikan Yahudi selanjutnya disebut Beit Talmud, rumah belajar, dan diperuntukkan untuk anak laki-laki berusia 10-14 tahun. Dalam pendidikan ini, mereka menghafalkan kitab-kitab selain Taurat, yaitu kitab para nabi dan kitab-kitab lainnya. Pada umur 14 tahun, diharapkan mereka hafal seluruh tanah Alkitab Ibrani, atau sekurang-kurangnya mengetahuinya dengan baik. Pendidikan di Beit Talmud ini merupakan tahapan penting dalam pendidikan anak laki-laki Yahudi karena pada masa ini mereka belajar retorika, atau seni berdebat, bertanya dan menjawab. Ini berbeda dengan pendidikan dasar sekarang ini, paling tidak di Indonesia, yang lebih menekankan bagaimana mengumpulkan pengetahuan daripada berpikir secara kritis daripada sekedar memberikan jawaban hafalan yang dipelajari sebagai pengetahuan. Anak muda Yahudi harus berpikir atas pertanyaan itu dan kemudian menjawabnya dengan pertanyaan lainnya. Tipe belajar seperti ini menunjukkan bahwa informasi telah diproses dalam pikiran anak, dan anak tahu maksud dari jawabannya sendiri. Beit Midrash. Mereka yang terbaik dalam pendidikan di Beit Talmud, diizinkan untuk melanjutkan studi di Beit Midrash, rumah studi. Pendidikan di Beit Midrash sekurang-kurangnya berlangsung selama 14 tahun. Tujuan utamanya adalah menjadi seorang ahli Taurat, penyalin dan penerjemah kitab suci, dan rabi, guru tentang Taurat dan Misnah. Rabi merupakan posisi tertinggi yang bisa diraih oleh anak laki-laki Yahudi yang baik dan berkompeten. Mereka yang terpilih ini harus mencari rabi di sekitar mereka untuk menjadi talmid atau murid rabi tersebut. Para rabi tidak pernah mencari murid-murid, talmidim. Biasanya banyak orang yang mencari rabi sebab jumlah rabi yang berkualitas dan terhormat biasanya sedikit jumlahnya. Sebelum diterima sebagai murid, seorang rabi akan menguji calon murid itu dengan pertanyaan kritis dan debat yang melelahkan.
Jika calon murid ini lulus ujian, dalam proses selanjutnya, rabi itu akan menuntutnya untuk menjadi seorang ahli Taurat atau rabi seperti dirinya. Setelah diterima, rabi itu akan berkata, "Ambillah kuk ini kepadanya." Perkataan ini sangat diharapkan oleh calon murid, sebab perkataan itu merupakan tanda bahwa dirinya telah diterima menjadi murid Talmid. Ia berhak untuk mewarisi penafsiran Taurat dari gurunya. Dengan menjadi Talmid, ia harus meninggalkan orang tuanya, sinagoganya, komunitasnya, bisnis keluarganya untuk mengabdikan hidupnya untuk mengikuti rabinya kemanapun sampai akhirnya ia memperoleh pengetahuan selevel dengan gurunya. Setiap rabi menuntut agar para muridnya menghormati dirinya di tempat pertama, melebihi hormat kepada orang tuanya. Di atas segalanya, para murid harus mengenal Ibrani, Yada, kepada rabinya. Penting dicatat, setiap rabi biasanya memiliki interpretasi yang berbeda atas kitab suci. Dalam Beit Midrash, mereka dididik untuk diskusi dan berdebat secara benar dan serius mengenai ajaran dan tafsiran para rabi. Mereka tidak hanya mendengar dari rabi, tetapi juga harus mampu mendiskusikan ajaran mereka. Saling bertanya, menjawab, dan berdebat adalah dinamika yang dapat menghidupkan diskusi. Dalam Yudaisme, model studi dan pendidikan semacam ini dianggap sebagai bentuk tertinggi peribadahan. Selain Taurat, para murid juga belajar bahasa yang baru. Selain bahasa Ibrani, pada waktu itu merupakan bahasa kitab suci dan ibadat, sementara bahasa Aram adalah bahasa sehari-hari. Mereka juga belajar bahasa Yunani Koine lantaran mereka harus bisa berkomunikasi dengan orang non-Yahudi di Israel yang berbahasa Yunani. Sebagai catatan, Yesus sendiri paling tidak menguasai 3 bahasa, Ibrani, Aramaik, dan Yunani Koine. Nah, setelah pendidikan selama di Beit Midrash telah selesai, tidak secara otomatis murid itu menjadi rabi. Keputusan para murid Talmidim untuk menjadi rabi ditentukan oleh penilaian gurunya. Jika diperkenankan menjadi rabi, ia baru bisa berkarya pada umur 30 tahun sebab menurut tradisi Yahudi, seorang laki-laki Yahudi baru secara resmi diizinkan berkarya di depan publik pada umur 30 tahun. Yesus sebagai rabi, masih menjadi pertanyaan dan perdebatan di antara para sejarawan dan ahli kitab apakah Yesus menjalani pendidikan formal sebagai rabi atau tidak. Sebagaimana umumnya anak Yahudi, Yesus pasti menerima pendidikan dasar hukum Taurat di tempat kelahirannya. Tambahan lagi, orang tua Yesus merupakan orang Yahudi sejati yang setia untuk melaksanakan ajaran dan perintah Taurat, khususnya dalam mendidik anaknya. Injil Lukas dalam bagian kisah kanak-kanak Yesus telah menunjukkan bagaimana kemampuan Yesus dalam hukum Taurat ketika sedang berdiskusi dengan para rabi di Yerusalem. Lukas 2 ayat 46-47. Persoalan selanjutnya adalah apakah Yesus setelah berumur 12 tahun itu menjalani pendidikan formal sebagai rabi atau tidak. Apakah Yesus memperoleh pengetahuan tentang Taurat secara otodidak? Tidak ada petunjuk atau kesaksian eksplisit dalam tradisi kekristenan awal, termasuk Injil bahwa Yesus menjalani pendidikan sebagai rabi. Injil Lukas di bagian akhir kisah masa kanak-kanak hanya mengatakan, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Bertambah hikmatnya dan besarnya, dapat ditafsirkan bahwa Yesus semakin bijaksana dan memiliki pengetahuan lebih dari kebanyakan orang Yahudi lainnya. Ada kemungkinan ia sedang menjalani pendidikan formal sebagai rabi. Akan tetapi, jika membandingkan teks dari Injil lain yaitu Markus 6 ayat 1-6, bandingkan Matius 13 ayat 54-58, Yesus digambarkan sebagai orang yang ditolak sebagai guru di sinagoga oleh masyarakat di Nazaret karena ia akan dari kelas pekerja, tukang kayu. Sementara itu, dalam Injil Yohanes dicatat bahwa para pendengar Yesus kagum sekaligus heran akan cara dia mengajar. Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan Yunani, Gremata Oiden, demikian tanpa belajar. Yohanes 7 ayat 15. Istilah Gremata Oiden mengacu pada kapasitas Yesus untuk menjelaskan kitab suci. Akan tetapi, istilah tanpa belajar menjadi istilah kontradiktif sebab istilah itu menunjuk bahwa Yesus tidak pernah menjalani pendidikan formal dengan guru atau rabi yang terkenal. Tidak ada kesepakatan di antara para ahli mengenai profesi Yesus sebagai rabi. Meskipun demikian, dari studi di atas terlihat jelas bahwa Yesus, sebagai anak bangsa Yahudi telah mengambil bagian dari proses pendidikan Yahudi pada zamannya.